Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, kolega kami dari tim pro yang kami hormati, serta panitia pemerhati hukum yang kami banggakan. Tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Priska Dana selaku pembicara pertama, Wiranti Primadami selaku pembicara kedua, dan Sa Pramesti selaku pembicara ketiga. Dan kami dari SMA Negeri 1 Kediri siap mengikuti Dharma Cendika Law Competition 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Yusuf Kala pernah berkata, tidak ada suatu negara maju tanpa pendidikan yang keras. Dewan Juri yang arif dan bijaksana berbicara tentang pendidikan jarak jauh ketika masa pasca pandemi, ketika masa pandemi COVID-19 yang didasar pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 jadi memiliki tujuan yang baik dalam rangka percepatan penanganan COVID dalam keadaan darurat. Namun perlu kita teliti kembali, apabila hal ini tidak dilakukan dalam keadaan pasca pandemi, tentu saja akan menimbulkan sejumlah problematika baru. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hal pertama yang perlu kita pahami bersama yakni dalam ilmu epidemiologi terdapat 3 tingkatan klasifikasi penyebaran penyakit, yakni wabah, epidemi, serta pandemi. Pun hal kedua yang perlu kita cermati bersama yakni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pasca memiliki arti yakni sesudah. Maka daripada itu, pasca pandemi dapat diartikan sebagai sudah tidak berada pada tingkatan pandemi lagi, pun dapat diindikasikan sudah terjadi penurunan kasus sehingga dapat ditangani secara stabil. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, penolakan kami akan mosi ini akan kami balut dalam 3 kerangka berpikir yang komprehensif serta landasan hukum yang kuat. Di mana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Maka segala aspek kehidupan harus berdasar pada hukum dan seyogyanya hukum yang lebih rendah harus berpegang teguh pada hukum yang lebih tinggi. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita membaca mekanisme pendidikan jarak jauh dapat disayangkan sekali tidak terdapat amanat Pancasila sebagai dasar negara serta pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pun melanjut pada dasar kami yang kedua yakni atas landasan konstitutif yang jadinya inkonsistensi antara mekanisme pendidikan jarak jauh pasca pandemi dengan beberapa landasan konstitutif yakni terdapat pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang kedua yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Pun menunjukkan secara sosiologis apabila pendidikan jarak jauh pasca pandemi ini dilakukan hingga seterusnya akan menimbulkan beberapa problematika di kalangan masyarakat, yakni yang pertama ialah menurunnya prestasi akademis siswa, yang kedua meningkatnya pernikahan ini, meningkatnya angka putus sekolah, serta meningkatnya kehamilan di usia muda. Maka daripada itu Dewan Juri yang terhormat, itulah hal-hal yang menyebabkan kami menolak dengan tegas mosi kita hari ini. Maka daripada itu akan dijelaskan secara komprehensif oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga oleh tim kami. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang arif dan budiman serta tim pro yang kami hormati, ketidakberpihakan kami pada mosi kali ini tentu saja dilandasi oleh landasan yang jelas serta data-data yang akurat. Gaya hidup masyarakat dipastikan berubah pasca pandemi COVID-19, salah satunya adalah di bidang pendidikan. Solus populi, suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi merupakan sebuah keniscayaan untuk direalisasikan, di mana Emma Watson pernah berkata, seseorang pergi ke sekolah bukan hanya untuk para akademisi, mereka ingin berbagi ide dan ingin berada di antara lingkungan-lingkungan manusia yang bersemangat belajar. Hal tersebut tentu saja berelasi dengan salah satu tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun rupa-rupanya Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan pendidikan jarak jauh pasca pandemi bukanlah perealisasian dari tujuan negara tersebut, karena ketika pendidikan jarak jauh terjadi, antara pendidik dengan peserta didik terpisah sehingga tidak adanya pengawasan secara langsung dan pembelajaran menjadi tidak efektif. Dewan Juri yang terhormat, adapun pula data yang kami peroleh dari survei KPAI yang melibatkan 1.700 responden di 20 provinsi dan 54 kabupaten atau kota menggunakan teknik multistage random sampling tertanggal 13 April 2020 sampai 20 April 2020 didapat hasil sebanyak 79,9% siswa mengaku sama sekali tidak ada interaksi selama proses pembelajaran, baik itu berupa tanya jawab maupun berupa diskusi, yang nantinya tentu saja dapat menurunkan minat belajar siswa sertanya menurunnya kemampuan siswa dalam penguasaan materi tersebut, yang mana sangat menyokong penurunan mutu pendidikan di Indonesia yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini menduduki posisi ke-72 dari 77 negara berdasarkan survei pendidikan dunia. Dewan Juri yang arif dan budiman, pendidikan jarak jauh diibaratkan sebagai akar yang telah menumbuhkan berbagai ranting permasalahan di Indonesia, yakni salah satunya dengan meningkatnya kejenuhan siswa, di mana survei yang kami peroleh dari survei persepsi pelajar Jawa Timur terdapat 88,5%
75% siswa merasa jenuh sehingga proses pembelajaran menjadi tidak terlaksana, dan itu akan mendorong siswa tersebut untuk melakukan suatu hal di luar nalar mereka seperti pacaran di luar batas yang berujung pada pernikahan dini. Di mana data yang kami peroleh dari data Badan Pusat Statistik tertanggal 8 September 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan angka tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 21,2%, yang artinya Indonesia telah tidak melaksanakan dengan baik pendidikan jarak jauh, yang dimana itu akan meningkatkan kasus kekerasan rumah tangga, yakni data kami peroleh dari Kemen PPA sebanyak 30% dari 60,9% siswa mengalami kekerasan rumah tangga yang dialami oleh usia 0 sampai 17 tahun selama pendidikan jarak jauh. Kasus kekerasan rumah tangga dan pernikahan dini sebagai akibat dari pelaksanaan pendidikan jarak jauh merupakan penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berjauhan untuk menjaga jarak di sekolah boleh, namun tidak untuk pelaksanaan pendidikan pasca pandemi. Terima kasih. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kami mendefinisikan pasca pandemi merupakan suatu keadaan setelah pandemi. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk bangkit dan membangun serta memperbaiki kembali negeri ini, utamanya di bidang pendidikan. Karena pendidikan salah satu bidang yang berdampak cukup signifikan akibat adanya COVID-19. Ketidakberpihakan kami pada mosi ini sejatinya dilandasi atas ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan landasan filosofis dan juga konstitusi bangsa Indonesia, yakni yang pertama pada Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga pada Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1, warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan yang ketiga pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ingin kami tegaskan di sini ialah makna kata keadilan dan juga pendidikan yang layak. Fakta sunt potentiora verbis, fakta lebih kuat daripada kata-kata. Begitu banyak fakta yang berkembang di lapangan yang menimbulkan keresahan publik. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut berkaitan atas penerimaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran jarak jauh. Salah satu yang paling utama ialah teknologi. Namun faktanya berkata berbeda. Data yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik Potensi Desa Indonesia, terdapat 16,3% daerah yang tidak bisa mengakses sinyal internet, dan juga terdapat 22,3 dari 44 juta nomor yang tidak menerima subsidi kuota internet gratis. Hal tersebutlah yang mengindikasikan adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan atas penerimaan fasilitas tersebut, yang nantinya hal tersebut bakal berpengaruh atas ketidaklancaran pembelajaran jarak jauh. Tentunya berdirinya kami sebagai tim kontra ingin memberikan solusi yang sangat tepat, yakni melakukan pembelajaran tatap muka, yang mana hal tersebut memiliki implikasi yang sangat erat atas dikeluarkannya surat keputusan bersama 4 Menteri Pendidikan, yakni memberikan izin atas pembukaan sekolah atau pelaksanaan sekolah tatap muka. Selain itu, hal tersebut kami dasari atas status quo negeri kita selama 8 bulan melaksanakan PJJ. Begitu banyak dampak negatif yang kita terima, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Tentunya Dewan Juri yang terhormat, langkah-langkah tersebut kami sertai dengan langkah-langkah yang komprehensif, yakni berlandaskan atas pembukaan Undang-Undang Dasar tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Yaitu langkah yang pertama ialah meningkatkan kerjasama antara pihak Satgas Penanggulangan COVID-19, orang tua dan juga peserta didik dalam mengawasi anak. Yang kedua ialah meningkatkan pengetahuan siswa melalui sosialisasi betapa pentingnya menjaga kesehatan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan program 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan face shield, menggunakan hand sanitizer, dan juga memakai masker. Dengan adanya hal tersebut, kami pastikan dan yakinkan kesehatan anak didik akan terjamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dewan Juri yang bijaksana, telah sampai perdebatan kita pada ranah kesimpulan. Perlu kita tegaskan sekali lagi bahwasanya ketika dinyatakan keadaan telah memasuki fase pasca pandemi merupakan langkah yang tepat untuk kita mengembalikan kembali suasana pendidikan secara semula. Pun perlu kita tegaskan sekali lagi, merupakan kesalahan yang fatal apabila kita tetap memperlakukan pendidikan jarak jauh di masa pasca pandemi ini. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, perlu kita cermati bersama, ketidakberpihakan kami pada mosi kali ini sejatinya bukan kami tidak memperhatikan kesehatan siswa-siswi serta tenaga pendidik. Namun di sini kami menemukan langkah yang lebih komprehensif serta efektif yang memperhatikan mutu pendidikan di Indonesia serta kesehatan siswa-siswi dan tenaga pendidik, yakni dengan diberlakukannya pendidikan tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Berdasarkan hal-hal tersebutlah kami menolak dengan tegas mosi kali ini, yakni pendidikan jarak jauh di masa pasca pandemi. Di masa pasca pandemi. Sekian dari kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.